Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman Bale Endah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di sini. Kita kembali digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini, bukan sekedar untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, bukan sekedar untuk menunaikan salat isya berjamaah, tetapi juga untuk duduk kemudian bermajelis menyimak pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu nikmat yang besar yang tidak Allah berikan, tidak Allah bagikan kepada setiap orang, tidak Allah berikan kepada setiap muslim dan muslimah. Sehingga dengan datangnya kita di sini, adanya kita di sini patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah pernah mendapatkan pembahasan ini di tempat-tempat lain atau di media-media lain. Malam hari ini kita akan melihat secara ringkas pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang namanya Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat dari mukjizat-mukjizat Allah, dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah. Bicara tentang mukjizat Rasulullah khususnya, maka kita akan bicara tentang sesuatu yang banyak, yang jumlahnya ribuan. Mukjizat Rasulullah itu banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bukan satu dua, bukan tiga empat, banyak mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Rasulullah. Dan memang yang paling besarnya itu Al-Quran. Ini mukjizat yang paling besarnya, yang paling agungnya. Selain Al-Quran, di bawahnya ada mukjizat-mukjizat lain yang besar, yang itu tidak Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Mukjizat tersebut misalnya adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini terdiri dari dua. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan satu. Isra itu satu peristiwa, Mi'raj itu satu peristiwa. Makanya kita sebut Isra dan Mi'raj. Dan di kalangan para ulama sendiri ada di antara mereka yang berpendapat peristiwa Isra itu terjadi di satu malam, sementara peristiwa Mi'raj di malam lainnya. Ada yang berpendapat seperti itu, karena memang ini dua peristiwa, ini dua perjalanan. Nah, yang kita pegang, yang kita sampaikan, yang kita terima
sebagai satu cerita, sebagai satu kebenaran adalah peristiwa ini terjadi dalam satu malam. Isra dulu baru Mi'raj. Nanti kita akan lihat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang penting sekarang tolong dipahami baik-baik, diingat, diendapkan di dalam kalbu masing-masing bahwa Isra dan Mi'raj itu mukjizat. Jangan lupa yang namanya mukjizat itu adalah setiap hal yang tidak masuk akal manusia atau di luar kebiasaan di kehidupan ini, tetapi atas izin dan kehendak Allah terjadi pada diri seorang nabi dan rasul, itu mukjizat. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah yang itu nggak masuk akal manusia atau di luar nalar kita, itu disebut sebagai mukjizat. Dan tentu saja sekali lagi mukjizat Rasul itu banyak, ribuan. Kenapa kita katakan ribuan? Dengan definisi yang tadi kita sebutkan, dengan pengertian tadi kita sebutkan, berarti masuk juga ke dalam mukjizat Rasulullah segala kabar yang Rasulullah sampaikan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Misalnya Rasulullah cerita kepada kita dalam satu hadis atau beberapa hadis sahih akan munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, akan munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Atau sebaliknya Rasulullah cerita kepada kita tentang orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Misalnya Rasulullah pernah cerita tentang seorang pemuda yang bernama Juraij. Atau Rasulullah pernah cerita tentang bagaimana dulu Nabi Isa berjalan bersama pemuda muridnya yang nanti kita sebut dengan nama siapa? Yusha. Itu datang dari lisan Rasulullah, pengetahuan seperti itu. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena Rasulullah nggak tahu. Rasulullah itu buta huruf. Rasulullah itu nggak punya guru. Tapi tiba-tiba Rasulullah cerita tentang kaum ini, kaum itu dan seterusnya. Rasulullah tiba-tiba cerita tentang kejadian di masa yang akan datang. Atau Rasulullah cerita tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Atau tentang azab-azab neraka. Kan nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tapi ini ada manusia, yaitu Rasulullah, tahu dan fasih menceritakannya. Gak mungkin ini dari diri beliau. Ini sesuatu yang datang dari Allah. Allah izinkan dan Allah kehendaki Rasulullah berucap seperti itu. Kalau kita data kabar-kabar yang seperti ini, cerita-cerita yang seperti ini dalam hadis-hadis sahih, maka banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya, ribuan. Nah, jadi tolong dipahami baik-baik seperti ini pengertian mukjizat. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk ke cerita tentang Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat besar Rasulullah ini perlu kita ketahui bersama sambungan kisah yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir di sini waktu itu. Pada pertemuan terakhir telah kita ceritakan di sini bagaimana gara-gara melindungi Rasulullah, kabilah beliau diboikot, dikucilkan oleh satu kota Mekah. Satu kota Mekah, dan nggak tanggung-tanggung, diboikot, dikucilkannya selama 3 tahun. Diembargo secara ekonomi, diembargo secara sosial politik selama 3 tahun. Karena mereka melindungi Rasulullah. Permintaan orang-orang kafir Quraisy cuma satu: serahkan Muhammad hidup-hidup kepada kami, untuk terserah kami apakan, atau kalau tidak kalian tetap begini. Dan telah kita sampaikan bagaimana berakhirnya pengucilan 3 tahun. Ini bukan waktu sebentar. Ya, 3 tahun dikucilkan satu kabilah. Biasanya satu kabilah itu jumlahnya ratusan orang. Bayangkan, karena Rasulullah, kabilah beliau dikucilkan, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Intinya pemboikotan itu selesai atas pertolongan Allah. Pemboikotan itu berakhir atas izin Allah. Setelah itu Rasulullah mulai menjalani kehidupan normal kembali sebagaimana kabilah beliau, orang-orang di kabilah beliau. Jadi di sini kita dapati Rasulullah mendapatkan cobaan, musibah yang itu sifatnya komunal. Maksudnya komunal itu rame-rame.
Jadi nggak cuma menimpa Rasulullah seorang, tapi keluarganya kena, pamannya kena, kerabatnya kena, kabilahnya kena. Rasulullah nyerah, Rasulullah mundur? Jawabannya enggak. Rasulullah tetap berdakwah. Beliau pantang mundur. Jadi beliau dapat cobaan, lalu Allah tolong mereka, Rasulullah dan kerabat beliau. Selesailah ujian. Nah, setelah itu, setelah berlalu 6 bulan dari peristiwa tersebut, maksudnya dari berakhirnya pemboikotan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian dan cobaan berikutnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tolong diingat, yang namanya ujian pada diri seorang muslim atau siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, itu enggak sekali selesai, enggak. Sekali selesai, lulus, dikasih ujian berikutnya yang levelnya lebih tinggi. Ya, dikasih ujian yang berikutnya yang levelnya lebih tinggi. Kalau dia sabar, berhasil menjalani ujian itu, menghadapi ujian itu dengan bersabar, bertakwa, Allah kasih ujian berikutnya yang levelnya lebih tinggi lagi. Terus begitu. Kalau dia mentok di situ, dia nggak sabar, dia melakukan ini atau itu yang sifatnya maksiat dan dosa, maka ujiannya cuma segitu. Dikasih ujian segitu lagi atau lebih rendah daripada itu. Rasulullah begitu. Selesai ujian pemboikotan, menjalani kehidupan normal, Allah kasih ujian yang berikutnya yang lebih naik, lebih tinggi levelnya, yaitu wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah. Abu Thalib, paman beliau ini adalah seorang musyrik. Seorang musyrik, seorang laki-laki sepuh dan tokoh masyarakat. Dengan adanya Abu Thalib, Allah jaga Rasulnya sehingga Rasulullah nggak pernah diganggu secara fisik, nggak pernah dikerasin oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak pernah misalnya diancam hendak dilukai begini begitu, enggak. Karena mereka segan terhadap Abu Thalib, keponakannya tokoh kita, keponakannya sesepuh kita. Ini faktanya. Tetapi Allah jadikan musibah berikutnya ini menimpa Rasulullah dengan wafatnya Abu Thalib. Kanat wafatuhu fi Rajab sanata asyara minan nubuwah. Abu Thalib meninggal dunia tahun ke-10 dari tahun kenabian di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Tadi pemboikotan berhenti di bulan Muharram. Beberapa bulan setelah itu di bulan Rajab terjadi wafatnya Abu Thalib. Waktu itu Abu Thalib sudah menginjak usia 80 tahun lebih dan Abu Thalib sudah sakit-sakitan. Wafatnya Abu Thalib ini betul musibah besar, ujian berat bagi Rasulullah. Tetapi ujian berikutnya yang Rasulullah rasakan berat dari Abu Thalib adalah fakta bahwa Abu Thalib ketika wafat tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Paman Rasulullah ini Abu Thalib mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar adanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul, karena Abu Thalib percaya keponakannya ini nggak pernah berbohong. Jadi kalau Rasulullah bilang ini ayat turun semalam dari Allah di bawah malaikat Jibril, Abu Thalib percaya. Rasulullah bilang nanti di hari kiamat manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka yang sudah menjadi tulang belulang itu dibangkitkan, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian ditegakkan hisab, ditegakkan pengadilan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ketika Rasulullah bilang begini, Abu Thalib percaya, karena Abu Thalib yakin seyakin-yakinnya keponakannya itu nggak mungkin berbohong. Jadi bayangkan orang ini, Abu Thalib ini adalah sosok manusia yang percaya dengan Rasulullah, yakin akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tahu pasti itu adalah datang dari sisi Allah. Tetapi keyakinan seperti ini, kepercayaan seperti ini tidak bermanfaat apapun di sisi Allah ketika dia, Abu Thalib paman Rasulullah ini, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau kita dapati, kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya karib kerabat, punya sohib, punya sobat, dia percaya dengan apa yang kita sampaikan, dia meyakini agama Islam ini benar, Allah itu ada di atas langit ketujuh, di atas sana,
tetapi nggak mau ngucapin kalimat syahadat, ya percuma. Kayak Abu Thalib. Nah itulah yang membuat Rasulullah bersedih. Kalau Abu Thalib nggak percaya lalu nggak mengucapkan kalimat syahadat, nggak masalah, nggak apa-apa. Artinya ya itu masih mending, levelnya masih di bawah. Tapi ini percaya, yakin, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tapi nggak mau ngucapin kalimat syahadat. Dan inilah musibah yang besar. Ya, barang siapa yang akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Abu Thalib nggak mau mengucapkan kalimat syahadat. Dia malu sama kaumnya. Dia nggak mau dibicarakan dalam sejarah sebagai seorang tokoh Mekah yang mengkhianati agama kaumnya, yang tidak mau bersama ayahnya Abdul Muttalib. Punya perasaan seperti ini, punya rasa solidaritas seperti ini, lalu menghembuskan napas tanpa mengucapkan kalimat syahadat. Ini musibah di atas musibah. Selesai dengan itu, lalu berselang sekitar 3 hari atau 2 bulan. Jadi memang ada 2 riwayat yang menyebutkan pertama 2 bulan setelah Abu Thalib, kemudian ada lagi yang menyebutkan 3 hari setelah Abu Thalib meninggal dunia, wafat istri Rasulullah Khadijah. Wa ba'da wafati Abi Thalib binahwi syahraini aw bi thalathati ayyamin tuwfiyat Ummul Mukminin Khadijatu Al-Kubra radhiyallahu anha. Setelah wafatnya Abu Thalib berselang 2 bulan atau 3 hari, meninggal dunialah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Rasulullah. Sosok wanita yang kata Rasulullah, sesungguhnya aku dikaruniai rasa cinta kepada Khadijah. Jadi cintanya itu bukan cinta main-main, ya. Bukan cinta kaleng-kaleng, bukan cinta anak sekolahan, bukan. Betul-betul cinta yang Allah berikan ke dalam hati Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah masih ingat Khadijah. Ketika mendengar ada orang suaranya mirip Khadijah, Rasulullah langsung kaget. Karena betul-betul membekas. Betul-betul membekas pada diri Rasulullah. Wafat Khadijah, sosok pendamping, penopang, penyokong dakwah Rasulullah. Wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan. Wafatnya Khadijah itu di bulan Ramadan. Jadi kalau tadi Abu Thalib di bulan Rajab, 2 bulan setelah itu bulan Ramadan wafat Khadijah. Wafat Khadijah di tahun ke-10 dari tahun kenabian. Dan ini adalah sesuatu yang membuat Rasulullah bersedih. Beliau kehilangan dalam tempo dekat, dalam tempo yang singkat, kehilangan 2 orang. Yang satu paman beliau, sosok pelindung dakwah Rasulullah. Yang satu lagi Khadijah, sosok penopang, penyokong, pendamping Rasulullah dalam berdakwah. Jangan lupa Rasulullah ketika menjadi Nabi dan Rasul, beliau fokus berdakwah. Beliau nggak jualan lagi. Beliau nggak berdagang lagi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana beliau menghidupi keluarga beliau? Semua ini adalah peran Khadijah. Ketika Khadijah sadar posisi suaminya sebagai utusan Allah, punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, maka Khadijah mengambil alih. Beliau berinfak, bersedekah dengan harta bendanya untuk membantu suaminya berdakwah. Dan salah satu bentuk bantuannya adalah menanggung nafkah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak pakai hitung-hitungan. Khadijah itu bukan sosok wanita yang suka ngeluh, bukan sosok wanita yang suka ngeluh atau si sindiran. Ya. Ada kan wanita nggak pernah ngeluh, Ustaz, nggak pernah ngeluh dia, tapi suka nyindir. Di mana? Di status WhatsApp. Jadi silent, diam. Menjalani dengan sukarela, dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan, sampai Allah catat nama Khadijah, Allah berikan istana di surga, dan Allah kasih salam untuk Khadijah. Khadijah ini nggak main-main, dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Padahal beliau adalah seorang wanita, ibu rumah tangga, bukan seorang ustazah, bukan seorang daiyah, pendakwah wanita, bukan. Ibu rumah tangga.
ngurusin suaminya, ngurusin anak-anaknya, ngurusin rumah tangga Rasulullah, rumah tangga suaminya. Ingat, ini keistimewaan Khadijah. Ini keistimewaan Khadijah. Nah, ini dua musibah yang terjadi pada waktu itu setelah Rasulullah selesai dengan ujian berupa pemboikotan. Ketika beliau mendapati situasi seperti itu, paman beliau meninggal dunia, lalu Khadijah meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai berpikir untuk mencari orang atau pihak yang bisa menggantikan sosok Abu Thalib, orang atau pihak yang bisa menjaga dan melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Ini teh panas ya, gerah. Emang bener ya kayak gini ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa. Emang sama kan, gerah semua ya. Kita lanjutkan. Jadi setelah Abu Thalib meninggal dunia, setelah Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah mulai berpikir untuk menawarkan dakwah kepada orang atau pihak atau kelompok yang bisa menjaga, melindungi Rasulullah sebagaimana dulu Abu Thalib menjaga dan melindungi Rasulullah. Maka pada waktu itu yang terpikirkan oleh Rasulullah, beliau menawarkan dakwah ini kepada penduduk Taif. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kota Taif itu terletak sekitar 60 mil dari kota Mekah. 60 mil dari kota Mekah. Jadi jaraknya itu dekat. Jaraknya dekat. Kemudian Rasulullah SAW mengajak bekas budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk pergi ke Taif, untuk mendakwahi tokoh-tokoh Taif atau minimal mendakwahi penduduk Taif. Maka Rasulullah pun berangkat bersama Zaid bin Harithah berdua jalan kaki 60 mil. 1 mil itu sama dengan 1,6 km. 1 mil sama dengan 1,6 km. Kalikan 60, itulah jarak Mekah ke Taif. Rasulullah berangkat bersama Zaid berdua jalan kaki menuju Taif, dan ini terjadi fi Syawal sanata asyara, afwan, di bulan Syawal tahun ke-10 minan nubuwah, dari kenabian. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Rasulullah keluar menuju kota Taif. Wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah. Waktu itu Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa kana, dalam perjalanan, kana kullama marra ala qabilatin fit tariq da'ahum ila Islam. Dalam perjalanan menuju Taif, kalau papasan dengan satu kabilah atau satu rombongan orang-orang, atau papasan dengan siapapun itu, Rasulullah akan menawarkan Islam kepadanya, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ingat, ucapan la ilaha illallah itu bukan sekadar ucapan biasa. La ilaha illallah itu adalah ucapan yang di dalamnya itu terkandung dua hal. Pertama, tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang pertama, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, selain Allah, kalau begitu sesembahan selain Allah adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang enggak benar. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, dia itu berjanji, dia itu mengikrarkan kepada orang-orang bahwa sejak saat dia mengucapkan kalimat tersebut, yang dia sembah hanya Allah. Selain Allah dia tinggalkan. Berhala A, berhala B dia tinggalkan. Atau kalau misalnya dia biasa minta-minta ke kuburan, kebiasaan itu ditinggalkan. Enggak lagi. Atau misalnya dia cari barokah ke pohon keramat atau ke batu besar. Setelah diucapkan la ilaha illallah itu, enggak akan ada ceritanya lagi. Tinggalkan semua kebiasaan itu. Jadi ini yang Rasul tawarkan pada waktu itu. Kata Sofia Roman Mubarakfuri, falam tujib ilaihi wahidatun minha.
Tidak ada seorang pun yang menjawab ajakan Rasulullah itu. Datang ke kabilah ini, papasan kabilah A, ditawarin kayak gitu, mereka menolak. Lewat lagi kabilah B, papasan lagi kabilah B, mereka nggak mau. Terus begitu sampai akhirnya tiba di kota Thaif. Semuanya Rasulullah mendapatkan penolakan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kota Thaif. Di kota Thaif Rasul langsung mencari tokoh-tokoh Thaif, lalu menawarkan Islam kepada mereka. Menawarkan Islam kepada mereka. Waktu itu ada 3 tokoh Thaif yang Rasulullah temui. Pertama namanya Abdu Yalil, yang kedua namanya Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Rasulullah datangi mereka, lalu Rasulullah tawarkan Islam kepada mereka. Mereka nggak mau. Setelah itu Rasulullah tawarkan yang kedua, meminta mereka supaya mereka menjadi pihak atau kelompok yang mau melindungi Rasul selama Rasulullah berdakwah. Mereka pun nggak mau. Lalu Rasulullah mendapatkan penolakan seperti itu. Rasulullah minta kepada mereka supaya merahasiakan tujuan dan keberadaan dirinya di Thaif. Ternyata 3 tokoh Thaif tadi menceritakan maksud tujuan Rasulullah di Thaif kepada orang-orang Thaif, sehingga orang-orang Thaif pun tahu. Rasulullah tinggal di Thaif selama 10 malam. Rasulullah mencoba menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh Thaif dan beliau mendapatkan penolakan. Bahkan bukan sekedar penolakan, tapi pengusiran. Ketika beliau datang ke satu tokoh, beliau tawarkan Islam. Ini maksudnya tokoh selain 3 tokoh tadi. Maka tokoh yang berikutnya ini berkata, "Ukhruj min biladina, keluar kau. Keluar sana. Jangan tinggal di negeri kami. Keluar sana keluar dari negeri kami ini." Datang ke tokoh berikutnya begitu juga. Datang ke tokoh berikutnya begitu juga, terus begitu. Selama 10 hari adanya cuma penolakan. Dan puncak dari penolakan itu adalah bagaimana Rasulullah dilempari bebatuan. Jadi tokoh-tokoh Thaif ini, mereka menyuruh anak-anak, kemudian menyuruh budak-budak dan orang-orang idiot, orang-orang cacat mental, untuk melempari Rasulullah dengan bebatuan. Maka Rasulullah pun dilempari bebatuan di kota Thaif. Ini setelah 10 hari dilempari dengan batu. Rame-rame Rasulullah dilempari bebatuan. Sampai kemudian Rasulullah berdarah-darah. Bahkan kaki beliau karena banyak yang berdarah, sendal Rasulullah itu sampai berubah warna. Terkena darah di kaki beliau. Rasulullah dilempar bebatuan sampai akhirnya Rasulullah terusir dari kota Thaif. Jadi Rasulullah diusir, dilempari batu sama anak-anak, budak-budak dan orang-orang idiot, orang-orang cacat mental. Dan ini betul-betul penghinaan, perendahan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedih, tetapi Rasulullah nggak putus asa. Rasulullah nggak kapok. Nggak ada ceritanya Rasulullah pulang ke Mekah pensiun, nggak ada ceritanya. Rasulullah mendapatkan perlakuan seperti itu, Rasulullah bersedih. Rasulullah mengadu kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, ini cerita Rasulullah di Thaif. Ini cerita Rasulullah di kota Thaif. Bayangkan manusia paling mulia, sosok yang paling dicintai oleh Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah, manusia yang paling sempurna yang pernah Allah munculkan di muka bumi ini. Ketika berdakwah, ini yang beliau dapatkan. Diusir, dilempari bebatuan oleh anak-anak, oleh budak-budak, oleh orang-orang idiot. Tahu ya orang-orang idiot yang cacat mental, ya? Tahu ya? Banyak tuh kayak di status kayak di stiker WA tuh kan banyak tuh. Orang-orang cacat mental tuh. Nah, modelnya kayak gitu, ngelemparin Rasulullah. Rasulullah terusir dari kota Thaif. Ini Rasulullah. Ya bukan ustadz, bukan guru, ya, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan kiai. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan guru masjid, bukan guru, Nabi Rasul Khalilullah. Sehingga kalau kita tahu cerita ini dan kita ingat, kita endapkan di dalam hati kita, dalam diri kita, maka akan terasa ringan apa yang kita dapatkan dari penolakan-penolakan yang ada. Karena kita sering dapati di hari-hari ini
Ada orang dia coba ngajak temannya, teman dekatnya, orang tuanya, keluarganya, karib kerabatnya, baru sekali dua kali sampein, ditolak mentah-mentah, disindiran, diejek, langsung kapok dan gak pernah lagi melakukan hal itu. Rasulullah begini, kita gak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Ini Rasulullah Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, tidak ada kedudukan paling tinggi, ya. Seperti ini, Rasulullah diusir, dilempari bebatuan, ditolak. Rasulullah baper? Enggak. Rasulullah sedih? Iya, tapi Rasulullah mengadu kepada Allah, minta pertolongan, dan Allah kasih pertolongan. Rasulullah mendendam? Enggak, Rasulullah enggak ada dendam. Rasulullah bahkan mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif. Sempat Rasulullah ditawari oleh malaikat gunung, wahai Muhammad, kalau engkau mau itu 2 gunung kutimpakan ke atas kota Taif. Kata Rasulullah enggak. Bahkan sebaliknya, aku berdoa, mudah-mudahan dari tengah-tengah mereka muncul keturunan-keturunan yang salih, yang mentauhidkan Allah, yang memegang agama dengan agama Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-10 dari tahun kenabian. Rasulullah pulang kembali ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, beliau sempat singgah di daerah yang bernama Nakhlah. Di sana Rasulullah singgah, istirahat. Lalu di suatu malam, ketika beliau sedang sholat malam, ketika beliau sedang membaca surah Ar-Rahman, lewat rombongan dari bangsa jin. Lewat rombongan dari bangsa jin. Mereka ketika melewati Rasul sedang sholat malam, sedang membaca ayat-ayat surat Ar-Rahman, mereka langsung berhenti. Mereka langsung berhenti, kemudian mencoba mencari tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ternyata surat yang dibaca oleh Rasulullah itu menghentak kesadaran bangsa jin ini. Oh, jin-jin dari jin-jin tersebut. Mereka kemudian sadar ini adalah sesuatu yang dulu pernah turun juga kepada Nabi Musa. Ini seperti yang turun kepada Musa alaihissalam. Mereka pun sadar inilah sosok manusia yang seperti Musa dahulu. Lalu mereka pulang dan menceritakan kepada kaumnya tentang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini Allah ceritakan ulang di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 31. Lalu di surah Al-Jin secara khusus Allah ceritakan kisah jin-jin ini menyimak bacaan Quran Rasulullah di surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 15. Jadi ini adalah kisah nyata, bukan fiktif. Kisah nyata, Allah yang menceritakan ulang. Makanya kan, benar nggak Al-Quran itu fiktif? Ini kisah nyata. Kisah nyata. Allah ceritakan kejadian waktu itu di surah Al-Jin ayat 1 sampai 15. Hadirin jamaah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam, menawarkan dakwah kepada orang-orang di luar Mekah, maka ini menandai satu fase baru. Satu fase baru. Mulai saat itu Rasulullah mulai berdakwah kepada orang-orang di luar kota Mekah. Dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana dakwah Rasulullah itu sampai kepada orang-orang Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi kita sampaikan bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah 2 mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil atau nas tentang Isra dan Mi'raj ini ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Baik, sebelum kita masuk ke cerita bagaimana Isra dan Mi'raj itu terjadi, kita harus ketahui dulu bahwa Isra dan Mi'raj ini para ulama, para peneliti hadis, mereka berbeda pendapat tentang kapannya. Bukan berbeda pendapat ada atau enggaknya, tapi berbeda pendapat tentang kapannya. Kapan kejadian? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Para ulama mereka berbeda pendapat.
Dan di sini di kitab ini Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan sampai 6 pendapat. Artinya ini menunjukkan bahwa peristiwa ini sendiri nggak ada yang bisa memastikan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Peristiwa ini terjadi, iya, Allah langsung yang menyebutkannya, menceritakannya. Misalnya di surat Al-Isra ayat pertama, itu adalah kesaksian dari Allah bahwa peristiwa Isra ada dan betul adanya. Kemudian yang kedua, peristiwa Mi'raj, Allah singgung di dalam surah An-Najm. Bisa dicek di surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Allah berikan kesaksian adanya peristiwa Mi'raj. Artinya sekali lagi para ulama berbeda pendapat bukan tentang ada atau tidaknya, tetapi tentang waktunya. Dan beneran kalau ada seseorang dia menolak peristiwa ini, oh nggak mungkin terjadi Isra, itu di luar akal, nggak masuk akal, berarti dia menolak ayat-ayat Allah. Kalau dia misalnya, oh nggak mungkin, masa bisa terbang ke atas begitu sampai ke Sidratul Muntaha, berarti dia menolak beberapa ayat di surat An-Najm. Dan menolak ayat Allah satu huruf saja, itu nggak main-main hukumannya, nggak main-main resikonya. Orang yang menolak ayat Allah bahkan satu huruf bisa murtad, bisa keluar dari keislamannya. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Di sini yang dibutuhkan adalah keimanan. Keimanan. Hadirin jemaah sekalian, kita lihat para ulama mereka berbeda pendapat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang kapannya, menjadi 6 pendapat. Yang pertama, sebagian mereka berkata bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini pertama. Ibu-ibu, akhwat yang di atas, tolong disimak. Kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, terjadinya di tahun Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, berarti di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Rasulullah sudah berdakwah 5 tahun. Jadi Rasulullah sudah berdakwah 5 tahun di kota Mekah, terjadilah peristiwa ini. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi. Kemudian yang ketiga, ini tolong diperhatikan. Pendapat ketiga mengatakan Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari tahun kenabian. Artinya ketika Rasul sudah berdakwah 10 tahun di Mekah, terjadi Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kemudian yang keempat, Isra dan Mi'raj itu dikatakan terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-12 dari tahun kenabian. Kemudian yang kelima, pendapat kelima mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi 2 bulan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti tahun 13 dari tahun kenabian. Kemudian pendapat terakhir, pendapat keenam, Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari tahun kenabian. Nah, ini pendapat-pendapat yang ada. Dari sini kan bisa kita simpulkan ternyata apa yang ada pada sebagian masyarakat kita ketika mereka memperingati Isra dan Mi'raj di tanggal tertentu, di bulan tertentu, ini hanya satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, kemudian kata penulis kitab ini, kan tadi ada 6 pendapat. Kata beliau, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu turun perintahnya kepada Rasulullah, diberikan perintahnya kepada Rasulullah. Artinya Rasul, para sahabat mulai sholat 5 waktu itu setelah Khadijah meninggal dunia.
Dengan kenyataan ini berarti 3 pendapat pertama tertolak. Kalau betul Rasulullah Isra dan Mi'raj tahun pertama beliau menjadi nabi, pastilah Khadijah sudah sholat 5 waktu. Tapi enggak, kenyataannya enggak. Kalau misalnya Isra dan Mi'raj terjadi ketika Rasulullah sudah berdakwah 5 tahun di kota Mekah, berarti Khadijah harusnya sudah sholat 5 waktu. Ternyata enggak, Khadijah belum pernah sekalipun sholat 5 waktu. Begitu juga kalau misalkan Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari tahun kenabian, harusnya Khadijah juga sudah sholat 5 waktu. Tapi ternyata enggak. Dan memang Khadijah wafat di bulan Ramadan tahun berapa? Tahun ke-10 dari tahun kenabian. Artinya 3 pendapat pertama termasuk pendapat tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari tahun kenabian, ini adalah pendapat yang tertolak. Khadijah sama sekali belum pernah melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Khadijah hanya baru melaksanakan sholat di setiap pagi dan petang, ditambah dengan sholat malam, hanya itu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik kaitannya, bagaimana kliknya dari semua pendapat yang ada dan bagaimana kita simpulkan. Baik. Hadirin jamaah sekalian, ini tentang kapan terjadinya. Dan dari sini berarti Isra dan Mi'raj itu mau kapan terjadinya, tanggal, bulan atau tahunnya, yang pasti terjadi setelah Khadijah meninggal dunia. Setelah Khadijah meninggal dunia. Nah, tentang kapan persisnya hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita akan ceritakan bagaimana jalannya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan insya Allah kita akan sampaikan setelah kita sholat isya nanti. Baik, sampai sini alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Isra dan Mi'raj. Sebelum sholat Isya tadi telah kita sampaikan di sini tentang bagaimana para ulama berbeda pendapat tentang kapannya. Tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan apa, tahunnya tahun berapa. Tapi yang jelas Isra dan Mi'raj terjadi ketika Rasulullah masih tinggal di kota Mekah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang Isra dan Mi'raj tadi kita sebutkan ini adalah 2 peristiwa. Apa itu Isra? Isra secara bahasa artinya adalah perjalanan malam. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Yang dimaksud dengan Isra dalam cerita kita ini adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan menunggangi seekor buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dipahami apa yang barusan kita sebut. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina mengendarai seekor buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril.
dalam pengertian tadi kita dapati ini terjadi di malam hari. Kemudian mulainya dari Mekah, berakhirnya di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Lalu kendaraan yang Rasulullah naiki adalah buruk. Kendaraan yang Rasulullah naiki adalah buruk. Apa itu buruk? Buruk ini adalah seekor hewan tunggangan. Ibnu Katsir menukil dari sejumlah riwayat di kitab beliau Qasasul Anbiya bahwa buruk ini adalah hewan tunggangan para nabi. Artinya sebelum Rasulullah menunggangi buruk, nabi-nabi sebelum beliau pernah menunggangi buruk juga. Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim hendak menjenguk putranya Ismail di lembah Mekah, disebutkan dalam satu riwayat Nabi Ibrahim menunggangi buruk. Jadi buruk ini bukan baru ditunggangi oleh Rasulullah, sebelumnya pernah juga ditunggangi oleh nabi-nabi selain beliau. Kemudian yang kedua, buruk ini hewan tunggangan. Dan ingat, yang melihat buruk ini adalah Rasulullah. Kita nggak pernah melihatnya, sahabat-sahabat Rasulullah nggak pernah melihatnya, yang melihatnya hanya Rasulullah. Sehingga kita tahu tentang buruk ini dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah ceritakan, itulah yang kita sampaikan. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah menyebutkan buruk itu warnanya putih. Buruk itu warnanya putih. Kemudian buruk itu postur tubuhnya lebih besar daripada keledai. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal. Bagal atau bigol. Bisa di browsing nanti bagal itu apa. Jadi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal atau bigol. Lalu kata Rasulullah, satu langkah kaki buruk itu sejauh mata memandang. Maksudnya sejauh mata memandang, satu langkah kakinya tuh sejauh titik yang bisa kita identifikasi itu apa. Ya kalau kita bisanya kita melihat ke satu titik, nah objek atau sesuatu yang bisa kita kenali paling jauh itulah satu langkah kaki buruk. Hanya itu cerita Rasulullah. Rasulullah nggak cerita buruk itu punya sayap, ya. Buruk itu kepalanya kepala manusia, enggak. Rasulullah nggak cerita kayak begitu. Rasulullah nggak cerita seperti itu. Rasulullah juga nggak cerita misalnya buruk itu ada tanduknya di depan, enggak. Rasulullah nggak cerita kayak begitu. Rasulullah hanya cerita seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ingat, yang kita sampaikan ini adalah cerita Rasulullah yang disampaikan ulang oleh Anas bin Malik di kitab Sahih Muslim. Hadisnya hadis panjang dan sahih. Jadi bisa dicari hadis Anas bin Malik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini maksud dari buruk. Lalu ditemani oleh malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril datang membawa buruk itu dari awal kali. Jadi ketika itu Rasulullah sedang tidur, dibangunkan oleh Jibril, lalu dibelah dada beliau. Dada sebelah kiri dibersihkan jantung beliau. Jadi Rasulullah sebelum Isra, beliau mendapati pencucian jantung dulu. Beliau dicuci jantungnya, dibersihkan. Dan inilah kali kedua Rasulullah dicuci jantung beliau, dibelah dada beliau. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama di umur 4 tahun. Kemudian setelah itu dibawakan buruk. Lalu Rasulullah menunggangi buruk. Lalu Rasulullah berjalan naik buruk itu dari Mekah sampai Palestina. Sesampainya di depan Masjidil Aqsa, buruk itu kemudian Rasulullah turun, lalu buruk itu ditambatkan pada tambatan yang ada di sana. Setelah itu Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dalam satu riwayat Rasulullah sholat 2 rakaat itu sambil mengimami para nabi. Jadi Allah hadirkan para nabi sebelum beliau.
baik nabi yang sudah meninggal atau nabi yang masih hidup. Paham maksudnya? Nabi yang masih hidup siapa? Isa alaihissalam. Bagaimana kok bisa Masjidil Aqsa yang kecil itu muat sekitar 124.000 orang nabi? Allahu a'lam. Itu cerita Rasulullah. Tugas kita hanya mengimani, mempercayai dan meyakini ini benar adanya. 2 rakaat Rasulullah mengimami para rasul, para nabi. Makanya Rasulullah dijuluki dengan Imamul Mursalin, Sayyidul Anbiya, karena beliau ditunjuk, disuruh oleh para nabi untuk mengimami salat mereka. Setelah itu Rasulullah keluar. Lalu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ditawari 2 bejana. Yang satu isi susu, yang satunya lagi isi khamar. Pada waktu itu Rasulullah SAW memilih bejana yang isinya susu. Pada waktu itu malaikat Jibril berkomentar, asabatal fitrah, engkau telah mencocoki fitrah. Jika tadi engkau ambil homer, bejana homer ini, celaka umatmu. Rasul memilih bejana yang berisi susu. Setelah itu, lihat, setelah itu Rasulullah SAW naik, dibawa naik, ditemani malaikat Jibril, menembus 7 lapis langit yang ada di atas. Ingat, ini ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya Rasulullah ke buruk dulu, buruknya dilepaskan dari tambatan, naikin buruk lagi besok ke atas, enggak. Jadi menunggangi buruk itu hanya ketika Isra. Mi'raj nggak pakai buruk. Mi'raj tidak pakai buruk. Makanya Mi'raj itu, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu secara bahasa artinya alat untuk naik. Setiap alat yang bisa dipakai untuk naik, apapun bentuknya, apapun versinya, disebut Mi'raj. Mau berupa tangga, tangga tali, tambang, kayak anak pramuka gitu naik ke atas, atau apalagi lift, elevator, semuanya alat untuk naik disebut dengan istilah Mi'raj. Nah, tidak disebutkan dalam riwayat yang ada Rasulullah naik itu pakai apa, Rasulullah naik itu pakai sesuatu yang kayak gimana bentuknya, nggak disebutkan. Hanya saja Rasulullah naik begitu. Sehingga Mi'raj diartikan sebagai naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, ditemani oleh malaikat Jibril. Ini sesuatu yang nggak mungkin, nggak masuk akal, tetapi atas izin dan kehendak Allah terjadi. Berarti ini mukjizat Rasulullah. Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ditemani malaikat Jibril. Sebagian ulama mengatakan naiknya itu pakai Mi'raj, pakai alat khusus. Bagaimana alatnya? Allahu a'lam. Yang jelas nggak pakai buruk. Buruk itu hanya dari Mekah ke Palestina. Nah, ngomong-ngomong tentang Masjidil Aqsa, mumpung masih ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu masjid yang ada di pojok. Jadi kalau kita misalnya lihat peta Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu ada di ujung, ada di pojok. Warna kubahnya itu biru kehitam-hitaman, bukan yang warnanya emas. Masjid yang warna kubahnya emas itu masjid kubah batu, Dome of Rock. Itu bukan Masjidil Aqsa. Ingat, itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di ujung, di pojok. Dan kata Ustaz Zainal Abidin hafizahullah ta'ala, orang-orang Yahudi melarang kaum muslimin yang laki-laki masuk ke Masjidil Aqsa. Yang kita lihat di foto-foto, kaum muslimin berjajar, bersop-sop di waktu sholat Jumat, itu ketika mereka sholat Jumat di Masjid Kubah batu, yang yang kubahnya itu warna emas. Yang sekarang kan banyak tuh, save Palestina, save Palestina, selamatkan Palestina, kita bebaskan Masjidil Aqsa. Bukan yang itu Masjid Kubah batu. Masjidil Aqsa itu yang di pojok, yang kubahnya itu warna biru kehitam-hitaman, bukan yang warnanya emas. Nah, ke sana Rasulullah datang, ke sana Rasulullah dibawa.
Kesanalah Rasulullah dibawa. Kembali ke Mi'raj, maka Rasulullah naik ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa menuju ke langit pertama. Langit pertama adalah langit dunia. Sesampainya di langit pertama, malaikat Jibril meminta izin supaya dibukakan pintu langit. Jadi setiap langit itu ada pintunya. Setelah dibuka, terjadi dialog antara malaikat Jibril dan malaikat penjaga langit. Mereka diizinkan masuk. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Terjadi pembicaraan sebentar. Lalu setelah itu Rasulullah diangkat lagi, dibawa naik lagi oleh malaikat Jibril ke langit kedua. Nah, jarak dari satu langit ke langit yang lainnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Berarti jaraknya betul-betul jauh. Tetapi atas izin dan kehendak Allah, ini tuh mudah dilalui oleh Rasulullah, cepat, seret begitu. Makanya disebut sebagai mukjizat. Karena kalau pakai hitungan akal-akal kita nggak mungkin, logika kita nggak mungkin mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Tapi ingat, ini atas izin dan kehendak Allah. Segala sesuatu mudah dan gampang terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Ya. Mungkin bapak-bapak hafal ya ayatnya ya. Mungkin lu sering baca rutin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Perkaranya itu bagi Allah itu hanyalah Allah bilang jadi, ya jadi, langsung jadi. Nah ini, dari langit pertama langsung ke langit kedua. Di langit kedua Rasulullah setelah diizinkan masuk bersama malaikat Jibril, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah terjadi pembicaraan, Rasulullah langsung dibawa lagi ke langit ketiga. Ingat, langit pertama langit dunia, berarti ini sudah lewat dari dunia ini. Ke langit ketiga, di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari langit ketiga Rasulullah diangkat ke langit keempat. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit keenam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Setelah terjadi dialog sebentar, Rasulullah diangkat lagi naik ke langit ketujuh. Nah, ketika Rasulullah sudah beranjak menuju langit ketujuh, diceritakan dalam riwayat yang ada, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Lalu ditanya kepada Nabi Musa, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis?" "Wahai Musa, apa yang membuatmu menangis?" Qala, Nabi Musa menjawab, "Abki, aku menangis li'anna gulaman bu'itsa min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati." Lihat nih, kata Nabi Musa, aku menangis sekarang karena ada seorang pemuda diutus setelahku dan masuk ke dalam surga dari kalangan umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Artinya umat Muhammad masuk surga itu banyak, lebih daripada Bani Israel, lebih daripada umat Nabi Musa. Artinya slot kuota untuk Nabi, umat Nabi Muhammad itu banyak sekali, melebihi kuota untuk umat Nabi Musa. Jadi dari sini, dari peristiwa ini kita dipaksa untuk berpikir, ya, banyak dengan begitu banyaknya umat Nabi Muhammad yang masuk surga, kira-kira kita ada nggak ya? Ini banyak, makanya rugi kalau misalnya kita nggak sampai termasuk diantara yang banyakan itu. Rugi, betul-betul rugi. Baik, kita lanjutkan sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Ibrahim, Rasulullah melihat ternyata Nabi Ibrahim wajah beliau mirip dengan wajah Rasulullah. Dan memang itu bisa terjadi karena Rasulullah adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah,
Di langit ketujuh Rasulullah melihat ada yang namanya Baitul Ma'mur. Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah rumah ibadah bagi penghuni langit. Penghuni langit yang dimaksud adalah para malaikat. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Dan setelah itu malaikat tersebut tidak pernah keluar lagi dari Baitul Ma'mur. Mereka masuk ke Baitul Ma'mur, mereka kemudian beribadah di sana, berzikir, kemudian melakukan sholat, bertasbih dan seterusnya. Setiap hari 70.000 malaikat. Dalam satu riwayat 70.000 malaikat datang ke Baitul Ma'mur, beribadah, setelah itu keluar lagi dan gak pernah datang lagi ke Baitul Ma'mur. Artinya malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak. Dan posisi Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah di Mekah. Jadi kalau di bumi itu Ka'bah, ditarik garis lurus ke atas, jauh ke atas, sejajar dengan Baitul Ma'mur. Rumah ibadah bagi penghuni langit, sementara Ka'bah rumah ibadah bagi penghuni bumi. Dari situ kemudian Rasul diangkat lagi menuju Sidratul Muntaha. Hadirin jamaah sekalian, ketika Rasul tiba di Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha ini adalah tempat paling tinggi yang bisa digapai oleh makhluk atas izin Allah. Rasulullah melihat rupa malaikat Jibril yang paling asli. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap dan rupanya besar sekali. Satu sayapnya menutup ufuk langit. Sepanjang hidup Rasulullah hanya 2 kali Rasulullah melihat rupa asli malaikat Jibril. Salah satunya ketika di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha. Nah, setelah itu Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Allah mengajak Rasulullah bicara dari balik hijab. Jadi waktu itu Rasulullah tidak melihat langsung Allah. Dan memang tidak ada seorang manusia pun dalam kehidupan di dunia ini yang bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Dengan mata begini nggak bisa, nggak ada sama sekali. Makanya kalau kita dapati, oh itu Masya Allah, itu ada seorang syekh, dia pernah melihat Allah ketika sedang menyendiri di satu tempat. Ini bohong. Nggak ada seorang manusia pun dalam kehidupan dunia ini pernah melihat Allah. Rasulullah sendiri di Sidratul Muntaha diajak bicara oleh Allah dari balik hijab. Kata Rasulullah, wa hijabuhun nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Fa anna ara, bagaimana bisa aku melihat Allah? Tapi beda cerita setelah kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Di hari kiamat nanti kita bisa melihat Allah. Bahkan melihat Allah, melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi, kenikmatan paling puncak bagi para penghuni surga. Setiap hari Jumat para penghuni surga melihat wajah Allah. Kaum laki-laki yang melihat wajah Allah di hari Jumat di surga nanti pulang ke istana masing-masing, menemui istrinya, menemui bidadari-bidadarinya, wajahnya bertambah tampan dari sebelum bertemu dengan Allah. Ya. Makanya kan kalau ada istilah, kenapa kita melakukan ibadah ini? Karena mengharap wajah Allah. Maksudnya apa? Mengharap balasan dari Allah langsung. Bisa ketemu sama Allah, yaitu di surga. Ini apa? Istilah untuk menunjukkan bahwa memang seperti itu. Setiap amal yang kita kerjakan, kita berharap mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Dan memang seperti itulah ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Ya, bukan karena oh itu ada Pak RT tuh, oh itu mah ada Pak RW, oh itu ada Pak Camat tuh, oh itu istri lagi ada di atas tuh, harus datang ke sini. Di absen. Enggak, kita datang sholat karena mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, mengharap wajah Allah. Tentang pembahasan bagaimana sifat-sifat Allah bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang lain. Yang jelas Rasulullah di Sidratul Muntaha diajak bicara langsung oleh Allah. Dan pada waktu itulah Rasulullah mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat wajib sebanyak 50 waktu. Setelah itu Rasulullah dibawa turun dari Sidratul Muntaha, dibawa turun ke langit ke-7, lalu ke langit ke-6. Di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya, apa yang kau dapatkan?
Disebutkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Minta lagi kepada Allah, naiklah lagi ke atas, minta keringanan kepada Allah. Rasulullah menuruti saran Nabi Musa. Naik lagi ke atas, ke Sidratul Muntaha, minta keringanan, dikurangi 5. Terus begitu sampai akhirnya tersisa 5 waktu. Sebagaimana sekarang, ketika melewati langit ke-6, ditanya lagi oleh Nabi Musa, apa yang kau dapatkan dari Rabbmu? Disebutkan jawabannya. Nabi Musa lalu minta lagi kepada Rasulullah untuk ke atas lagi. Umatmu gak akan sanggup. Lihat, Nabi Musa bilang ke Rasulullah, umatmu gak akan sanggup dengan 5 waktu ini. Naik lagi ke atas, minta keringanan. Pada waktu itu Rasulullah berkata kepada Nabi Musa, qad istahyaitu min Rabbi, aku sudah betul-betul malu kepada Rabbku. Karena bolak-balik minta keringanan terus. Berapa kali bolak-balik? Bolak-balik berapa kali? 9 kali. Bayangkan, tunggu, enggak sekali 2 kali, 9 kali. Qad istahyaitu min Rabbi, aku sudah betul-betul malu kepada Rabbku. Walakini ardo wa aslam. Walakini ardo wa uslim, akan tapi aku sekarang udah ridho. Aku ridho dengan 5 ini dan aku berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasul dibawa ke langit berikutnya, turun ke bawah sampai ke langit dunia. Dari langit dunia Rasul dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Masjidil Aqsa. Jadi nggak langsung ke Mekah, ke Masjidil Aqsa dulu. Lalu dibuka tali tambatan buruk, Rasulullah naik buruk lagi, lalu pulang ke Mekah. Dan sampai di Mekah sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu fajar. Dan semua ini terjadi kurang dari 1 malam. Nah, makanya kita sebutkan ini betul-betul mukjizat, karena nggak mungkin terjadi dalam tempo sesingkat itu. Tetapi ini terjadi atas izin dan kehendak Allah. Apa tujuannya? Nah, sekarang apa tujuan Allah menjadikan ini terjadi pada Rasulullah? Jawabannya bisa dilihat di surah Al-Isra ayat pertama. Kata Allah, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami. Dan memang sepanjang perjalanan Isra lalu Mi'raj, Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara yang Rasulullah lihat waktu itu adalah surga dan neraka. Rasulullah sempat melihat surga dan neraka. Lalu Rasulullah juga sempat melihat ketika di neraka, Rasulullah melihat ada orang-orang yang disiksa. Misalnya orang-orang yang suka berzina, disiksa sedemikian rupa. Lalu orang-orang yang suka makan harta riba, disebutkan secara khusus, disiksa waktu itu. Belum lagi orang-orang yang suka melakukan dosa ini dan dosa itu, Rasulullah lihat. Sebaliknya di surga, Rasulullah melihat berbagai macam kenikmatan. Ingat, surga itu sudah ada sejak surga itu sudah ada sekarang ini, surga itu sudah ada. Begitu juga neraka. Hanya saja pintu surga masih ditutup. Nanti akan dibuka di hari kiamat, dan orang yang pertama kali meminta untuk dibuka adalah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, nah ini cerita tentang Isra dan Mi'raj waktu itu yang terjadi kurang dari 1 malam. Sesampainya di Mekah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu masuk waktu fajar, waktu subuh, lalu tiba-tiba datang lagi malaikat Jibril ngasih tahu kapan waktu sholat subuh. Setelah dikasih tahu, pas masuk waktu zuhur, datang lagi malaikat Jibril ngasih tahu waktunya kapan. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya. Nah, sekarang yang harus diingat, 5 sholat wajib itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, pada waktu itu jumlah rokaatnya masih 2 rokaat. Belum 2, 4, 4, 3, 4, masih 2 rokaat. Salat wajib yang diwajibkan ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah sedang berada di Sidratul Muntaha, menjadi seperti sekarang ini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan mungkin nanti akan kita bahas secara khusus pada tempatnya, pada waktunya. Yang jelas, Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari itu. Keesokan harinya malaikat Jibril datang lagi ngasih tahu waktu salat masing-masing.
Dan di siang atau keesokan harinya itu Rasulullah menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang Quraisy. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka bertambah kafir karena mereka menilai ini sesuatu yang gak mungkin. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka menertawakan Rasulullah sambil menepuk-nepuk kepala. Ya. Jadi ini kebiasaan dari dulu ya, menunjukkan sesuatu yang kayak gitu. Kayak gitu. Mereka berdecak keheranan, gak mungkin terjadi. Jadi mereka pakai akal mereka. Kita aja pergi ke Syam itu butuh 1 bulan. Ini kurang dari 1 malam, gak mungkin kayak gitu. Dan ini menunjukkan diantara ciri orang-orang zaman jahiliyah dulu, mereka menilai segala sesuatu dengan akal mereka, dengan logika mereka. Padahal kehidupan kita ini ya, gak bisa diukur dengan akal masing-masing, dengan logika masing-masing. Ada banyak hal yang itu cukup kita imani, kita terima, kita yakini, meskipun gak masuk akal. Contohnya ini Isra dan Mi'raj. Berbeda cerita dengan Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Ketika disampaikan cerita tentang Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar bertanya balik, apakah cerita itu berasal dari beliau langsung, dari Muhammad langsung? Kata orang-orang, iya, tadi Muhammad cerita kepada kami seperti itu. Kata Abu Bakar setelah mendapatkan konfirmasi seperti itu, kata Abu Bakar, kalau begitu betul peristiwa itu terjadi, benar adanya. Nah, karena Abu Bakar langsung membenarkan tanpa ragu, tanpa delay, langsung membenarkan cerita itu. Setelah tahu ini cerita berasal dari Rasulullah, Abu Bakar pun dijuluki oleh Rasulullah dengan julukan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini kisah Isra dan Mi'raj secara ringkas yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.